Pemirsa, Polresta Yogyakarta mengungkap fakta baru dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas serta menganalisis terkait kasus kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya, Yogyakarta. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah adanya laporan dari mantan pegawai daycare terhadap pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan, ditemukan berbagai bentuk kekerasan serta penelantaran terhadap anak. Beberapa anak ditemukan dalam kondisi kaki dan tangan terikat, beberapa mengalami luka-luka, serta mereka ditempatkan di tempat yang sangat sempit dan tidak layak. Dari 103 anak yang terdaftar di daycare, 53 diantaranya terindikasi mengalami kekerasan fisik. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan mayoritas berusia di bawah 2 tahun, sehingga mereka belum bisa mengungkapkan apa yang mereka alami. Lalu, apa sih yang menyebabkan kasus ini dapat terjadi? Faktor pertama berkaitan dengan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional daycare. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa ternyata daycare Little Aresya tidak memiliki izin operasional. Padahal daycare Little Aresya sendiri telah beroperasi selama bertahun-tahun. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan serta monitoring belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Faktor yang kedua berasal dari sisi orang tua itu sendiri. Banyak sekali orang tua yang memilih daycare hanya berdasarkan fasilitas serta promo yang ditawarkan. Mereka lupa untuk mengecek lebih lanjut terkait legalitas serta kualitas pengasuhannya. Dan di tengah kesibukan kerja yang harus mereka hadapi, mereka menjadi kurang peka terhadap ketidaknyamanan atau tanda-tanda kejanggalan yang ditunjukkan oleh anak-anak mereka. Kasus kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya ini juga berkaitan dengan target SDGs, tepatnya pada target 16.2, di mana pada target tersebut ditegaskan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran terhadap anak harus segera dihapuskan. Oleh karena itu, kasus yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat. Jika dianalisis menggunakan teknik SWOT, sebenarnya kebijakan perlindungan anak serta aturan terkait prosedur operasional daycare yang telah ditetapkan oleh pemerintah memiliki kekuatan berupa regulasi serta dasar hukum yang kuat. Akan tetapi, kelemahan ini muncul dari lemahnya sistem pengawasan, beberapa lembaga daycare yang masih belum memiliki izin, serta kualitas pengasuhannya. Di sisi lain, terdapat peluang untuk memperbaiki sistem melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan. Sedangkan ancaman yang akan muncul apabila kasus kekerasan ini tidak segera ditangani adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap anak serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan daycare. Kasus pada daycare Little Aresya ini tidak hanya menunjukkan adanya tindak kekerasan kepada anak, tetapi juga menunjukkan adanya celah pengawasan pada tata kelola daycare di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari Little Aresya yang mampu beroperasi selama kurang lebih 9 tahun tanpa terendus oleh polisi dan masyarakat. Selain itu, kebutuhan akan daycare semakin meningkat dikarenakan orang tua yang bekerja juga semakin banyak. Tetapi hal ini tidak dibarengi dengan daycare yang memiliki SOP ataupun pengawasan yang jelas, sehingga daycare-daycare seperti Little Aresya ini juga masih banyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian PPPA mencatat ada kurang lebih 44% daycare yang belum tersertifikasi dan hanya ada 30,7 daycare yang sudah tersertifikasi. Di sisi tata kelola terdapat kurang lebih 20% daycare yang belum memiliki SOP yang jelas dan ada sekitar 66,7% daycare yang pengelola SDM-nya belum tersertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pada daycare tidak hanya terjadi pada satu lembaga, tetapi berkaitan dengan tata kelola pengawasan secara lebih luas. Apalagi tata kelola daycare ini telah diatur pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024, sehingga dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya implementasi Peraturan Menteri tersebut di Indonesia. Kasus ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian PPPA sebagai regulator, pemerintah daerah yang memberikan izin, kemudian pengelola daycare sebagai penyedia layanan, dan orang tua sebagai pengguna layanan. Kasus ini juga menyinggung berbagai sektor permasalahan seperti dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan juga kesejahteraan anak. Perbandingan di Jepang memiliki sistem daycare yang disebut dengan Hoikuen. Hoikuen ini memiliki sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, sehingga dengan sistem tersebut pemerintah Jepang dapat meminimalkan risiko terjadinya kekerasan pada anak. Dampak kasus kekerasan Little Aresya ini sangat luas. Bagi anak akan menimbulkan trauma psikologis, bagi masyarakat akan menurunkan rasa kepercayaan serta menimbulkan keresahan, sedangkan bagi pemerintah adanya kasus ini menunjukkan indikator bahwa pengawasan dan juga koordinasi antar instansi masih perlu diperkuat. Nah, itu diperlukan penguatan sistem perizinan yang jelas, monitoring berkala, sertifikasi tenaga pengasuh, dan juga koordinasi antar instansi agar daycare benar-benar menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak.
Ini saya akan menjelaskan 3 alternatif kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas layanan daycare di Indonesia. Alternatif pertama adalah memperketat sistem perizinan dan akreditasi daycare. Jadi, setiap daycare ini diwajibkan memiliki izin operasional resmi, memenuhi standar kelayakan, serta menjalani evaluasi secara berkala. Nah, pengawasan ini juga perlu dilakukan melalui inspeksi rutin. Kebijakan ini juga dapat mengurangi keberadaan daycare ilegal dan memberikan kepastian kepada orang tua mengenai keamanan tempat pendidikan anak. Namun, pelaksanaannya ini juga membutuhkan anggaran yang cukup besar dan dapat menjadi tantangan bagi daycare lainnya. Alternatif kedua adalah penerapan sistem monitoring digital dan kewajiban pemasangan CCTV. Mungkin dengan adanya pemasangan CCTV dan pelaporan kegiatan anak secara real time, orang tua dapat memantau kondisi anak dengan lebih mudah. Kebijakan ini juga meningkatkan transparansi dan dapat menjadi alat bukti apabila terjadi tindakan kekerasan. Namun, biaya pemasangan dan perawatan ini cukup tinggi serta perlu pengelolaan data yang baik untuk menjaga privasi anak. Alternatif ketiga adalah mewajibkan sertifikasi dan pelatihan kompetensi bagi seluruh tenaga pengasuh daycare. Jadi, pengasuh ini juga perlu dibekali pengetahuan tentang perkembangan anak, perlindungan anak, pertolongan pertama, dan teknik pengasuhan yang aman. Jadi, kebijakan ini juga dapat meningkatkan profesionalisme pengasuh dan mengurangi resiko terjadinya kekerasan terhadap anak. Namun, proses pelatihan dan sertifikasi ini membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit.